Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Kembali lagi kita di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait arti penting memaknai keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalian siapkan terlebih dahulu buku catatan dan buku paket PPKN kalian. Langsung saja kita ke materi terkait arti penting memaknai keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kalian ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan, bahwa negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari satu atau lebih kepulauan, di mana laut bukanlah sebagai pemisah melainkan sebagai pemersatu. Hal ini menyebabkan keberagaman di dalam masyarakat Indonesia. Seperti telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu terdiri dari keberagaman suku, kemudian ada keberagaman agama dan kepercayaan, kemudian ada keberagaman ras, dan yang terakhir ada keberagaman antar golongan. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait arti penting memaknai keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, alangkah lebih baiknya kita review terlebih dahulu materi terkait keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama ada keberagaman suku. Nah, keberagaman suku ini kita kenal dengan istilah etnik. Nah, etnik ini biasanya berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, serta kebudayaan. Tidak hanya itu, keberagaman suku ini biasanya dikaitkan dengan bahasa yang digunakan, kemudian kesenian daerah, atau bahkan sistem kekerabatan. Yang kedua, ada keberagaman agama atau kepercayaan. Nah, seperti yang telah dijelaskan juga di pertemuan pertama, bahwa faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia salah satunya adalah faktor letak geografis wilayah Indonesia, di mana negara Indonesia merupakan negara yang menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, mereka yang datang ke Indonesia tidak hanya membawa misi perdagangan, tetapi mereka juga membawa kebudayaan serta agama yang mereka anut. Seperti kita ketahui bahwa masuknya agama Hindu di Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari India. Begitu juga dengan agama Islam. Masuknya agama Islam dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah seperti Arab Saudi, kemudian Persia, atau bahkan Mesir. Selanjutnya, untuk agama Kristen sendiri itu mendapat pengaruh ketika masa penjajahan Belanda di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Belanda memiliki semboyan 3G. Yang pertama itu ada gold, yang kedua glory, dan yang terakhir adalah gospel. Nah, gospel di sini adalah misi mereka untuk menyebarkan agama. Nah, agama yang mereka sebarkan adalah agama Kristen. Kemudian tidak hanya itu, ada agama lain seperti Konghucu dan Buddha. Untuk di Indonesia sendiri, pemerintah mengakui 6 agama. Yang pertama itu ada Hindu, kemudian Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, dan yang terakhir adalah Buddha. Untuk sistem kepercayaan sendiri, sistem kepercayaan di dalam masyarakat Indonesia itu terdapat dua, ada animisme dan dinamisme.
Untuk kepercayaan animisme yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang, sedangkan kepercayaan dinamisme lebih kepada kepercayaan pada benda-benda mati yang dianggap memiliki kekuatan. Yang ketiga itu ada keberagaman ras, biasanya berkaitan dengan ciri fisik atau garis keturunan. Dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada ras Malayan Mongoloid, memiliki ciri-ciri yang pertama itu memiliki kulit sawo matang, rambutnya hitam, bentuk bibir dan hidungnya sedang, kemudian memiliki mata hitam. Biasanya kita jumpai di masyarakat yang berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Kemudian yang kedua itu ada ras Asiatik Mongoloid, ditandai dengan memiliki kulit berwarna kuning langsat, matanya sipit, kemudian bibirnya tipis. Biasanya kita jumpai pada masyarakat yang memiliki keturunan Korea, Jepang, maupun Cina. Kemudian yang ketiga ada ras Melanesoid. Nah, ras Melanesoid ini memiliki ciri memiliki kulit berwarna hitam, rambut keriting, kemudian hidungnya pesek. Biasanya kita jumpai di Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Flores. Kemudian yang terakhir ada ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini ditandai dengan mereka yang memiliki kulit berwarna putih, kemudian memiliki hidung mancung dan rambutnya pirang. Biasanya kita jumpai pada masyarakat yang memiliki keturunan dari Eropa atau Australia. Yang keempat, ada keberagaman antar golongan. Untuk keberagaman antar golongan dibedakan atas menjadi 2. Yang pertama itu keberagaman secara vertikal dan yang kedua adalah keberagaman secara horizontal. Untuk keberagaman secara horizontal biasanya dilihat dari suku, agama, kepercayaan, kemudian bahkan ras. Untuk secara vertikal lebih kepada adanya lapisan atas dan lapisan bawah berdasarkan tingkat ekonomi. Untuk lapisan atas sendiri biasanya mereka yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, sedangkan untuk lapisan bawah sendiri yaitu mereka yang memiliki tingkat ekonomi dari kelas menengah sampai kelas bawah atau bahkan garis kemiskinan. Nah, setelah tadi kalian memahami pemaparan terkait keberagaman dalam masyarakat Indonesia, baik dari suku, kemudian agama atau kepercayaan, kemudian ras, bahkan antar golongan, sekarang kita masuk ke materi terkait arti penting memaknai keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Setelah tadi kalian menyimak penjelasan terkait arti penting memaknai keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, perlu Ibu jelaskan kembali bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit. Kata Bhinneka Tunggal Ika sendiri berasal dari kata bineka yang berarti beragam, kemudian tunggal yang berarti satu, dan ika yang berarti itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika diartikan sebagai beragam satu itu. Kemudian dalam konteks kenegaraan diartikan walaupun kita berasal dari suku, agama, dan kepercayaan yang berbeda atau bahkan ras yang berbeda, tetap kita merupakan satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.